Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini kita akan membahas tentang garis singgung. Saya berikan sedikit teorinya, kemudian kita akan membahas 5 buah soal yang pernah muncul di ujian masuk perguruan tinggi tahun-tahun yang lalu ya. Oke, langsung kita ke teorinya. Garis itu hubungannya dengan kurva ada 3. Misal ada kurva seperti ini. Kurvanya sembarang ya. Ini hanya salah satu contoh aja. Maka yang ini namanya garis memotong kurva, garis potong. Yang ini baru garis singgung. Dan ini garis tidak memotong maupun tidak menyinggung kurva. Ketiganya ini tetap garis. Dan kita tahu sejak SMP sudah diajarkan bahwa persamaan garis itu adalah Y negatif Y1 sama dengan M X negatif X1. Dengan M-nya itu adalah gradien dan X1 Y1 itu adalah titik yang dilewati oleh garis atau yang terletak di garis. Garis singgung juga sama, karena dia garis, persamaannya tetap ini juga. Kemudian dari gambar di samping ini kita punya titik potong sama titik singgung. Keduanya jelas terletak baik di kurvanya maupun di garisnya yang berpotongan itu. Terletak. Berikutnya ini kata kuncinya. Titik terletak di kurva termasuk di garis ya. Maka ini bisa kita substitusi. Masukkan. Suatu titik terletak di kurva, masukkan ya, atau substitusi. Berikutnya titik potong atau titik singgung ini cara mencarinya adalah dengan substitusi. Titik potong atau titik singgung ya dicari dengan cara substitusi atau Y1 sama dengan Y2 ya. Nah, nanti akan ketemu titik potong atau titik singgungnya. Misal dari hasil substitusi itu ada kasus khusus seperti ini. Ini khusus untuk kasus seperti ini. Khusus hasil substitusi ini tadi. Hasil substitusi itu misalnya bentuknya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka ini karena kuadrat X-nya itu sebanyak 2 ya. Misalnya X1 sama X2. Nah ini biar lebih luas saya turunkan aja ke sini ya. Hasil substitusi itu misalnya gini. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Karena dia kuadrat berarti X-nya ada 2. Kalau pangkat 3 kemungkinan ada 3 ya. Karena ini pangkat 2 berarti ada 2. Nah misal ini khusus yang kasus seperti ini. Terbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka X-nya ada 2. Untuk kasus berpotongan X1 dan X2-nya itu di sini. Berbeda. X1 berbeda dengan X2. Titiknya ada 2 di sini sama sini. Untuk kasus yang bersinggungan X1 dan X2-nya itu hanya 1. Artinya ini berimpit sebetulnya. Awalnya kan di sini. Nah, kalau kita turunkan kan jadi seperti ini. Nah, X1 dan X2-nya itu ada di situ. Berimpit. Artinya dia
sama, X1 dan X2-nya itu sama. Dan kalau ini tidak ada X ya, X1, X2-nya itu tidak ada, bukan bilangan real. Kita tahu persamaan kuadrat seperti ini, X1 dan X2 itu akar-akarnya, dia memiliki akar-akar berbeda kalau diskriminannya itu positif. Dan akar-akarnya sama jika diskriminannya itu 0 dan dia tidak punya akar real kalau diskriminannya itu negatif. Nah, ini dia syaratnya ya. Untuk yang berpotongan diskriminannya positif, yang bersinggungan diskriminannya 0 dan yang tidak keduanya diskriminannya negatif. Ini tadi kasus khusus ya. Selanjutnya yang bersinggungan kasus yang ini ya, berlaku gradien garis singgung itu akan sama dengan gradien kurva yang disinggung tapi hanya di titik singgung. Dan gradien suatu kurva itu cara mencarinya adalah dengan turunan f aksen x. Apa gradien dari kurva ini? Turunkan. Gitu caranya. Oke, seperti ini teorinya ya. Sekarang kita langsung ke soal-soalnya. Soal pertama, persamaan garis yang memotong parabola di titik ini adalah, ada garis memotong parabola. Ilustrasinya seperti ini. Ada garis memotong di sini. X1 sama X-nya negatif 2. X itu kiri kanan, tentu negatif 2 yang kiri. Nah, ini negatif 2. X-nya loh ya. Y-nya belum ketemu. Ini X-nya 1, Y-nya belum ketemu. Tetapi jelas ini titik potong kan terletak di kurva. Kalau terletak, diapain tadi? Dimasukkan. Terletak di kurva, masukkan ke sini, substitusi. X-nya sekarang kita ganti dengan negatif 2. Nanti Y-nya ini pasangannya berapa? Masukkan ke sini. Negatif 2 kuadrat 4. Negatif 4 berarti habis. Negatif 1. Berarti negatif 2 ini pasangannya adalah negatif 1. Sekarang X1 ini Y-nya berapa? Masukkan sini. 1, 2, negatif 1. Satunya hilang ya. Berarti 2. 1 ini pasangannya adalah 2. Nah, kita peroleh berarti garisnya ini garis potong ya. Kita oleh garis ini melalui 2 titik ini. Gimana tadi persamaannya? Kan Y negatif Y1 gitu kan? Atau supaya lebih luas saya tulis di bawah sini. Y negatif Y1. Tapi pakai mana? Pakai ini atau sini? Terserah kita. Salah satunya ya. Hasilnya pasti akan sama aja. Misalnya kita pakai yang sini deh. Y negatif 2 sama dengan M X negatif 1. M gradien dicari dengan titik yang lainnya. Ini karena dia terletak di garis, masukkan substitusi. X-nya 2, Y-nya negatif 1. X-nya negatif 2 ya. Nah, diperoleh gini. Berarti ketemulah M-nya itu 1. Karena M-nya 1, maka garisnya ketemu kalau gitu. Kan ini tadi. Nah, dia menjadi apa itu? Y negatif 2 sama dengan M 1. Atau enggak usah kita tulis X negatif 1. Berarti kalau Y sama dengan X negatif 1 positif 2. Positif 1. Yang A. Lanjut ya, kita ke nomor 2. Jika garis singgung dari kurva ini di titik X sama dengan 2, berarti ini titik singgung, karena ini garis singgung ya, adalah, nah garis singgungnya berarti ini. Apa yang diketahui soal? Ada kurva, ada titik singgung, sama ada garis singgungnya. Apa yang berlaku? Titik singgung itu pasti terletak di yang bersinggungan. Berarti terletak baik di kurvanya maupun di garisnya.
Kalau terletak diapain tadi? Disubstitusi. Nah, kita substitusi. Titik singgung. X-nya 2. Substitusi. Kemana? Ke kurva boleh, ke garis juga boleh. Kemana kalau seperti ini? Ke garisnya dulu ya. Nah, kita substitusi. X-nya 2, Y-nya berapa? Y sama dengan, sorry, itu kurang ya. Y dikurang 2 kali 2, 4 ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ketemulah Y-nya negatif 1. 2 ini pasangannya berarti negatif 1. Ini tadi kita substitusi ke garis. Boleh nggak kita substitusi ke kurvanya? Boleh dong, karena dia titik singgung. Pasti terletak di kurvanya. Berarti substitusi, dan ini udah ketemu nih ya. Substitusi, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Ke sini. Y negatif 1 sama dengan X-nya 2, 8P ya. 4Q negatif tambah 1. Nah, kita peroleh 8P negatif 4Q negatif 2 ya. Ketemu satu persamaan. Berikutnya, apa lagi yang bisa diolah? Ini kan bersinggungan tuh. Kurva dan garis bersinggungan. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah gradiennya sama. M dari garis itu sama dengan M dari kurva. Ini teorinya ya. Di titik singgung. M garis, garisnya mau kita cari. MG, garisnya misalnya G. M kurva, garisnya sudah ada nih ya. M garisnya berarti ketemu. M garis berarti turunan, cara mencarinya turunan. Tapi harus dibikin Y sama dengan. Nah, ini. Turunannya berapa? 2. Berarti gradien garis itu 2. Gradien kurva berarti turunan kurva. Ini. Turunannya 3px kuadrat negatif 2qx di titik singgung loh ya. Titik singgungnya kita udah ketemu 2, negatif 1. Wadah X ganti dengan 2. 4 kali 3, 12. P, 2 kali 2, 4, negatif 4 Q. Ketemu persamaan kedua. Tadi ada persamaan pertama, ada persamaan kedua. 2 variabel diapain? Eliminasi aja ya. Kita eliminasi, letakkan di sini deh. 8P negatif 4Q sama dengan negatif 2. Dan satunya 12P negatif 4Q sama dengan 2. Kita kurang. Negatif 4P, Q-nya habis ya. Negatif 4. Ketemulah P-nya berapa? 1 ya. P-nya 1, kita mau cari Q, masukkan ke mana? Ke sini misalnya ya. Kita masukkan segitu, P-nya ganti 1 tuh. 12P 12 kali 1 negatif 4Q sama dengan 2. Berarti ketemulah 4Q-nya. 12 kurang 2 itu 10. Q-nya berarti 10/4 atau 5/2. P udah ketemu, Q udah ketemu. Pertanyaan soal 2PQ. Berarti 2PQ, P-nya diganti 1 dan Q-nya diganti 5/2. 2 kita coret, hasilnya berarti 5. Yang A. Selanjutnya, nomor 3. Kurva ini memotong sumbu X di titik P. Berarti titik P itu adalah titik potong. Tapi jelas titik potong itu terletak di yang berpotongan, baik kurvanya maupun garisnya. Berarti titik P ini terletak baik di sini maupun di sumbu X yang berpotongan itu. Dan kita tahu sumbu X itu nama lainnya, persamaannya adalah Y sama dengan 0. Jangan salah ya. Kalau sumbu X, Y sama dengan 0. Dan kalau sumbu Y, X sama dengan 0. Jangan terbalik di situ.
Berarti Y-nya 0. Substitusi Y-nya 0. Ini 0 Y-nya. X-nya berapa? Karena titiknya ini terletak di sini, masukkan ke sini. Y-nya ganti 0. Sama dengan 3X negatif 3 per X kuadrat. Semuanya kita kali X kuadrat. 0 kali X kuadrat tetap 0. 3X kali X kuadrat 3X pangkat 3. Ini kali X kuadrat, hilang X kuadratnya ya. Kesimpulannya 3X pangkat 3 itu berarti 3. Berarti X pangkat 3-nya 1. Kalau gitu X-nya pasti 1 diperoleh ini. Berarti ini 1. Itu titik P, titik potong. Pertanyaan soal persamaan garis singgung kurva di titik P. Persamaan garis singgungnya. Betul titik P itu titik potong, tapi itu dengan sumbu X. Untuk kasus dengan garis singgung ini dia adalah titik singgung. Titik singgungnya kita udah ketemu. Titik singgung ini pasti dia terletak di garisnya juga ya, di garis singgung. Berikutnya, untuk ketemu persamaan garis, kan tadi rumusnya Y negatif Y1 sama dengan M X negatif X1. Selain harus ada titik yang terletak di garisnya, juga harus ada gradien. Nah, sekarang kita cari gradiennya. Berdasarkan teorinya seperti ini, gradien dari garis itu sama dengan gradien kurva ya di titik singgung. Gradien garis mau kita cari MG gini aja. M kurva supaya mudah diturunkan, ini kita ubah dulu menjadi 3X. X-nya kita naikkan ke atas pangkat negatif 2 ya. Nah, turunannya apa itu? Gradien itu turunan 3 positif 6X pangkat negatif 3 ya. Gradiennya ini. Itu akan sama gradiennya hanya di titik singgung. Titik singgungnya 1,0. Ada X, kita ganti dengan 1. 1 pangkat berapapun 1 dikali 6, hasilnya 6 tambah 3 berarti 9. Nah, gradien G-nya udah ketemu. Gradien udah ketemu, titik udah ketemu, sekarang garis G-nya. Yaitu Y negatif Y1 negatif 0 ya. Sama dengan M 9, X negatif 1. Y sama dengan 9X negatif 9. Garisnya ini. Ternyata di soal itu diubah jadikan satu ruas. 9X negatif Y negatif 9 sama dengan 0. Yang mana? Yang C ya. Yuk selanjutnya nomor 4. Agar garis ini menyinggung parabola ini, maka konstanta P-nya itu berapa? Titik singgungnya ada belum? Belum ada, kita cari dulu ya. Titik singgung dicari dengan apa tadi? Dengan substitusi. Berarti kita substitusi. Substitusi Y sama dengan negatif 10X plus 4 ya. Dengan nah ini yang kita substitusi. Berarti Y ini kita ganti dengan yang sini, yaitu ini ya. Px kuadrat ditambah 2x negatif 2. Boleh juga pakai Y1 sama dengan Y2. Berarti ini sama dengan sini. Itu sama aja ya. Itu substitusi namanya. Jadikan satu ruas. Px kuadrat tambah 12x negatif 6 ya. Sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat. Karena kuadrat x-nya ada 2, x1 dan x2. Tetapi ini bersinggungan. Kalau bersinggungan berlaku x1 dan x2-nya harus sama. Dan kita tahu persamaan kuadrat apa ini namanya? Akar-akarnya sama, itu syaratnya adalah D sama dengan 0. Berarti ini syaratnya. Ingat lagi D itu apa? B kuadrat negatif 4AC ya. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Oke, masukkan. D sama dengan 0, B kuadrat 12 kuadrat negatif 4 AC
C sama dengan 0 ya. Berarti ini jadi positif nih. 4 kali 6 kali P 12 kuadrat jadi negatif ya. Negatif 12 dikali 12. Bisa kita coret. Dibagi 4. Ini 3, ini 1 ya. Bagi 6 ini 1, ini 2. Ketemulah P negatif 6. Yang E. Satu lagi nomor 5. Jika suatu garis lurus yang melalui titik 0, negatif 14 tidak memotong maupun menyinggung parabola ini, gradenya berapa? Dan gradenya di sini M ya. Berarti gradenya kita anggap M dan garisnya melalui ini. Garisnya kalau gitu bisa kita bentuk seperti ini garisnya itu. Y negatif 14, positif 14 sama dengan M. Mau kita cari M-nya nanti. X negatif 0. Nah, kita bikin Y sama dengan MX negatif 14 ya. Tidak memotong maupun tidak menyinggung ini. Tapi kita substitusi dulu. Cari titik potong atau titik singgungnya. Cara mencarinya substitusi. Berarti Y1 sama dengan Y2. 2x kuadrat. Nah, kita pindah aja, mungkin nggak muat di situ ya. 2x kuadrat positif 5x negatif 12 sama dengan mx negatif 14. Loh, kan tidak memotong, tidak menyinggung. Kenapa substitusi? Kenapa cari titik potong titik singgungnya? Kan nggak ada titik potong titik singgungnya. Itu nggak masalah. Kita cari dulu di substitusi. Nanti kan x-nya ada 2, x1, x2. Karena dia tidak memotong, tidak menyinggung, artinya x1 dan x2-nya itu tidak ada. Akar persamaan kuadrat itu tidak real. D-nya negatif. Seperti itu ya. Nah, ini jadikan satu ruas dulu. 2x kuadrat, 5x negatif mx, 5 negatif M gini, positif 2 ya. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat tuh. X-nya ada 2, tapi karena dia tidak memotong maupun tidak menyinggung, X1 dan X2-nya ini tidak ada ini. Tidak real. Tidak real itu syaratnya D-nya harus negatif. Nah, berarti itu D-nya negatif. B kuadrat, B-nya 5 negatif M ya. Negatif 4. AC 2 kali 2 ini negatif. Perhatikan ini ada 4, ini 4 berarti kan itu sama aja 4 kuadrat ya. 5 negatif M kuadrat negatif 4 kuadrat kurang dari 0. Kenapa saya ubah sini? Karena kita punya rumus ini. Kalau ada bentuk kuadrat dikurang, A tambah B, A kurang B gini. A dan B-nya ditambah, berarti ini sama. Ini A, ini B. Tambah 5 negatif M tambah 4. 5 tambah 4 itu 9 negatif M. Dikali A kurang B, yang sini ya. A kurang B, berarti ini kurang sini. 5 dikurang 4, 1 negatif M. Pertidaksamaan garis bilangan, pembuat nolnya dari sini M-nya 9, dari sini 1. Yang kiri tentu 1, 9 yang kanan. Tidak ada sama dengan ya. Kemudian tentukan positif negatifnya. Kita cukup lihat koefisien variabel, yaitu koefisien M-nya. Oh, ini negatif, negatif. Hasil kalinya positif sebagai tanda yang paling kanan. Ingat, yang paling kanan ya. Lebih lengkap mengenai pertidaksamaan sudah ada videonya ya. Silakan kalian lihat di sana. Ini negatif, sini positif. Yang kita cari yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Yang di sini. Inilah M yang ditanyain itu. Yaitu terletak di antara 1 dan 9. Yang D. Oke? Seperti ini pembahasan tentang garis singgung mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan bagi kalian yang ingin memahami dengan lebih baik lagi, lihat videonya berulang-ulang. Mudah-mudahan makin paham dengan garis singgung seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.